halo semuanya. Perkenalkan nama aku Alamasyari Nugrani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang tata cara pengerjaan jurnal umum di perusahaan dagang. Nah, kenapa aku harus bikin tutorialnya? Kenapa nggak langsung aja? Kan itu mudah. Nah, karena dalam penulisan jurnal umum kita harus bisa ngebedain kira-kira kalau dalam kasus transaksi ini yang masuk kredit itu yang mana, yang masuk debit yang mana, terus potongan harganya berapa kalau ada termin dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti akan aku jelaskan di video ini. Dan di sini aku membuat video berdasarkan tugas ujian praktek ekonomi. Jadi terima kasih atas Bu Putri atas segala dukungan yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga di video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Jadi tolong disaksikan hingga akhir. Oke, ayo kita mulai. Tunggu dulu, masa langsung ngejelasin soalnya? Kayaknya kalian sendiri aja belum tentu tahu nih apa itu jurnal umum. Biar aku jelasin dulu ya. Ngomong-ngomong, jurnal umum yang aku bahas di video ini adalah jurnal umum dari perusahaan dagang ya guys. Jurnal umum perusahaan dagang merupakan jurnal yang berisi pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan tersebut meliputi pembelian dan penjualan barang dagang. Nah, udah tahu kan apa itu jurnal umum? Kan kalau gini enak ngejelasinnya. Yuk kita langsung ke soalnya. Soal pertama. Jadi di sini kita akan membahas transaksi pada PD Cabai Bani yang terjadi pada Maret 2005. Pada transaksi pertama di tanggal 1 Maret, dibeli barang dagangan secara kredit dari toko Donald Duck seharga 335 juta dengan termin 2/10, N/60. Maksud termin di sini adalah jika toko Cabai Bani membayar hutangnya kepada toko Donald Duck sebelum 10 hari setelah transaksi, maka akan dikenakan diskon sebesar 2%. Dan jika membayarnya lebih dari 60 hari, akan dikenakan denda. Oke, perlu diingat bahwa transaksi yang dilakukan pada toko Donald Duck sebesar 335 juta. Jadi, ketika ingin dimasukkan ke tabel, kita tulis terlebih dahulu tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1. Lalu di sini kita tulis pembelian barang dagang, karena transaksi yang terjadi adalah pembelian. Pembelian barang dagang pada toko Donald Duck. Karena transaksi yang dilakukan berbentuk kredit, di sini kita tulis utang. Lalu, pada pembelian barang dagang ditulis pada kolom debit. Sedangkan untuk utang, kita tulis di kolom kredit. Karena utang selalu berada di kolom kredit. Soal kedua. Pada tanggal 3 Maret, dijual barang dagangan kepada Tuan Arthur senilai 125 juta dengan termin 2/10 dan N/30. Maksud termin di sini juga sama seperti soal sebelumnya. Jika Tuan Arthur membayar hutangnya sebelum 10 hari setelah hari transaksi, maka Tuan Arthur akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Serta akan mendapatkan denda jika pembayarannya lebih dari 30 hari. Oke, sekarang ayo kita masukin ke tabel. Jadi di sini Tuan Arthur membeli barang dagangan seharga 125 dari toko Cabai Bani. Jadi di tabelnya kita tulis terlebih dahulu tanggal pembeliannya, yaitu pada tanggal 3 Maret. Karena di sini digolongkan sebagai penjualan, maka di sini kita tulis sebagai penjualan barang dagang. Itu aku salah ya, seharusnya piutangnya nanti. Penjualan barang dagang dalam kurung Tuan Arthur. Setiap menulis tabel seperti ini, jangan lupa sertakan nama toko yang membeli atau dibeli ya. Lalu di sini baru kita tulis piutang. Lalu penjualannya kita tulis pada kolom debit.
hutangnya pada kolom kredit. Soal ketiga. Pada tanggal 5 Maret, dibayar seluruh hutang kepada toko Donald Duck untuk pembelian barang dagang yang dilakukan pada tanggal 1 Maret. Nah, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga nih, di mana toko Donald Duck membayar hutangnya kepada Chubby Bunny. Nah, untuk soal yang ketiga ini, kita akan melakukan sedikit perhitungan, karena pada pembelian 1 Maret terdapat termin. Jadi kita tulis terlebih dahulu tanggalnya. Lalu di sini kita tulis utang dagang lalu potongan harga dan kas. Setelah kita tulis, ayo kita hitung. Jadi kita tulis dulu agar tidak lupa, yaitu transaksi pada 5 Maret. Lalu di sini pada tanggal 1 Maret toko Donald Duck memiliki hutang sebesar 335 juta. Lalu karena mendapat diskon sebesar 2%, di sini akan kita kalikan dengan 0,02. Lalu kita kalikan, maka akan memperoleh hasil sebesar 6.700.000. Setelahnya, kita kurangkan 335 juta dengan 6.700.000. Lalu akan memperoleh hasil sebesar 328.300.000. Dengan begitu sudah deh, tinggal kita masukkan ke dalam tabelnya. Untuk utang dagang sesuai dengan besarnya utang yang dimiliki Donald Duck. Dan potongan harga yaitu 6.700.000. Dan untuk kasnya yaitu hasil pengurangan antara utang dagang dan potongan harganya. Soal keempat. Pada tanggal 10 Maret, diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Arthur untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 3 Maret. Kasus transaksi yang ini juga mirip seperti soal sebelumnya, hanya saja kali ini Tuan Arthur yang membayar utangnya kepada Chubby Bunny. Oke, karena mirip dengan soal sebelumnya, itu artinya pada soal keempat kita juga harus menghitung. Jadi kita tulis terlebih dahulu tanggal transaksinya, yaitu tanggal 10. Lalu di kolom pertama kita tulis piutang dagang. Lalu kita tulis potongan harga. Dan yang terakhir kita tulis kas. Lalu di sini kita akan menghitung seperti soal sebelumnya. Jadi 10 Maret hutang yang dimiliki Tuan Arthur sebesar 125. Jadi 125 juta kita kalikan dengan 0,02 atau 2%. Dan memperoleh hasil sebesar 2.500.000. Lalu kita kurangkan 125 juta dengan 2.500.000. Dan memperoleh hasil sebesar 122.500.000. Lalu kita tulis piutang dagangnya di dalam kolom pada kredit. Lalu potongan harganya pada debit. Dan kasnya itu hasil pengurangan dari
piutang dagang dengan potongan harga pada kolom debit. Soal kelima. Pada 13 Maret, dibeli barang dagangan dari toko Diagon Alley seharga 100 juta dengan termin 5/10, N/30. Berbeda dengan soal sebelumnya, termin pada soal ini sebesar 5/10. Jadi, jika Cabi Bani membayar hutangnya kepada Diagon Alley sebelum 10 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 5%. Untuk pengerjaan transaksi yang kelima ini sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada tanggal 1 Maret. Jadi kita tulis terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 13. Lalu di sini pembelian barang dagang, tapi kita ganti nama tokonya jadi Diagon Alley. Lalu kita tulis di kolom debit sebesar 100 juta. Lalu di bawahnya kita tulis utang karena transaksinya belum lunas. Dan pada kolom kredit kita juga tulis sebesar 100 juta. Soal ke-6. Pada tanggal 21 Maret, dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada 13 Maret sebesar 3.500.000. Jadi di sini bukan membayar hutangnya ya, namun yang dibayar adalah biaya pengangkutannya. Jadi untuk soal ke-6 ini kita tulis saja di sini tanggal 21. Lalu karena yang dibayar adalah beban pengangkutan, di sini kita tulis beban angkut. Lalu kita tulis nominalnya sebesar 3.500.000. Lalu kita tulis di sini kasnya pada kolom kredit sebesar 3.500.000. Karena sudah selesai, langsung kita hitung saja. Kita totalkan semuanya agar kita tahu hasil jurnal umumnya apakah balance atau tidak. Jika balance, berarti jawaban kalian sudah benar. Namun, jika tidak balance, berarti ada kesalahan dalam penempatan jurnal umumnya. Oke, karena sudah balance, berarti jurnal umum yang kita buat sudah benar. Nah, gimana? Udah pada paham kan apa itu jurnal umum? Bagaimana cara mengerjakan soalnya jika ada sebuah contoh transaksi, cara pembagiannya gimana ke debit kreditnya, cara menghitung terminnya gimana? Semoga akan bermanfaat ya untuk kalian di kemudian hari. Mungkin sekian aja nih penjelasan aku dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.